Bab 124-126. Penyesalan sang presdir dingin. Karin, Ocean, Timotius dan Josephine kembali ke kediaman Arnold setelah bertemu dengan Giselle. Status Giselle untuk sementara waktu mereka jadikan sebagai tawanan memancing Selena keluar dari tempat persembunyiannya. Dari kejauhan mereka melihat beberapa keluarga Karina sudah berkumpul di sana. Namun, yang paling menarik atensi mereka adalah wajah panik Jordana. Lina dengan cepat mendekati putrinya dan bertanya mengenai kebenaran yang barusan dia dengar dari Gladys. "Sayang, apa kalian yang menculik Giselle?" tanya Lina membuat Karina terdiam. Sementara Timotius tidak tahu harus berucap apa. "Jika memang benar, lebih baik kamu lepaskan dia. Aunty Gladys meminta kalian melepaskannya," ujar Lina membuat Timotius dan Karina terkejut. Mereka tidak percaya kalau Gladys akan meminta hal yang tidak bisa mereka wujudkan. "Aku tidak bisa, Madre," ujar Karina dengan tegas membuat Lina terpaku. Clarence kemudian mendekati menantunya. "Nak, Mama tahu kalau kamu memiliki dendam di hatimu kepadanya. Namun bukankah melupakan semua yang terjadi di masa lalu akan membuat hati kita lebih tenang?" ujar Clarence membuat Karina kembali diam membisu. "Giselle bukanlah wanita yang baik. Dia sudah pernah mencoba membunuhku saat sedang mengandung anak-anakku. Bukan hanya itu. Giselle adalah wanita yang sudah memfitnahku 10 tahun silam atau kasus kematian Gloria," jawab Karina memberanikan diri mengungkapkan semuanya. Dengan mengesot Gladys menyeret dirinya menuju ruangan tamu. Ia belum bisa berjalan akibat luka jahitan di kakinya. Tiba-tiba ia sudah sampai di depan kaki Karina hingga membuat semua yang ada di sana terkejut. "Aunty mohon, Nak. Hanya Giselle satu-satunya penerus keluarga Burhanuddin. Jangan sakiti dia. Kalian boleh saja membalas dendam kalian kepada ibunya. Namun, saya mohon, jangan sakiti Giselle," kata Gladys penuh permohonan. Gladys sangat menyayangi Giselle. Apalagi sebelum menikah dengan Jordana. Giselle menghabiskan banyak waktunya bersama Gladys. Ia tahu Giselle yang sekarang tidak seperti Giselle yang dulu terkenal dengan kepolosannya. "Sayang," lirih Jordana memegang bahu istrinya dengan perasaan campur aduk. Ia tidak sanggup melihat istrinya harus merangkak di lantai seperti itu. "Aunty akan membawa Giselle menjauh dari kalian. Jangan khawatir kalau Giselle akan mengganggu kalian lagi," ujar Gladys membuat semua yang ada di sana terdiam. Karina sangat membenci Giselle dengan apa yang wanita itu perbuatan 10 tahun yang lalu. Namun satu sisi Gladys adalah istri dari pamannya. Ia tidak mungkin setega itu menolak permintaan wanita itu. Bagaimana mungkin Aunty membela seorang pembunuh? Ujar Karina membuat Gladys terdiam. Gladys sebenarnya tidak menyangka kalau Giselle akan berubah drastis setelah dewasa. Jika ia tahu kalau Selena tidak mendidik anak keponakannya dengan baik, maka Gladys akan membawa Giselle bersamanya ke Amerika. Bukankah kalian juga terbiasa dengan namanya membunuh? Jika kesalahan Giselle tidak bisa dimaafkan, lantas bagaimana dengan kalian yang membunuh orang lain tanpa perasaan? Lirih Gladys dengan perasaan campur aduk. Ia yakin perkataannya barusan bisa saja menyakiti keluarga suaminya. Dek. Mereka tentu saja tersentil dengan perkataan Gladys. Realitanya memang begitu. Membunuh dan dibunuh adalah hal yang biasa mereka temui di dunia mafia.
Lina menatap saudara kembarnya dengan perasaan tidak enak. Ia ingin membujuk putrinya agar melepaskan Giselle. Tapi Lina juga tahu putrinya tidak akan semudah itu membebaskan tawanan yang pernah melukainya. Sayang, lebih baik kamu istirahat terlebih dahulu. Aku tidak ingin kakimu semakin membengkak. Sela Jordana dengan cepat mengendong tubuh istrinya menuju ruangan tamu. Setelah kepergian Jordana dan Gladys, Ocean dengan cepat merangkul bahu istrinya. Sayang, lebih baik kamu menuruti perkataan Auntie. Bagaimanapun Giselle masih sepupu kamu. Nasihat Ocean. Ia sudah bosan menjalani hidup penuh masalah seperti ini. Apa kamu masih mencintai wanita itu hingga kamu ikut-ikutan membelanya? Tegas Karina membuat wajah Ocean berubah pucat. Ocean dengan cepat menatap wajah kesal istrinya hingga tubuh mereka saling berhadap-hadapan. Sayang, kita harus berdamai dengan masa lalu. Apalagi kita memiliki 3 anak yang sebentar lagi beranjak remaja. Aku tidak ingin balas dendam ini kembali terjadi di generasi berikutnya. Di sini aku tidak membela siapapun. Aku hanya ingin keluarga kita aman dari segala masalah yang mungkin saja memecah belah hubungan keluarga kita. Nasihat Ocean berpikir bijak. Bukankah aku sudah pernah bilang kalau aku mencintaimu? Hanya kamu yang akan aku cintai seumur hidupku. Timpal Ocean mengungkapkan perasaannya hingga membuat semua yang ada di sana ikut baper. Aku akan memberi pelajaran padanya selama 1 minggu di ruangan penyiksaan yang gelap dan bau lembab. Aku ingin memperingatkan dia bahwa aku bukanlah Karina lemah seperti dulu. Tegas Karina membuat Clarence dan Lina bernapas lega. Di rumah sakit, Gavin dengan cepat meminta dokter kepercayaannya menyelamatkan Faro. Ia belum mengabari siapapun mengenai keadaan Faro. Tak beberapa lama terdengar suara panggilan masuk dari ponselnya. Gavin langsung mengangkat panggilan masuk dari putranya Darren. Pak Tua, apa kalian sudah tiba di Italia? Tanya putranya dari seberang sana. Darren, hei, Padre masih gagah di usia Padre yang tidak lagi muda ini. Apakah kau tidak memiliki panggilan yang lebih bagus selain Pak Tua? Jawab Gavin dengan wajah kesal. Darren tersenyum tipis mendengar perkataan protes dari ayahnya. Apa kalian sudah tiba di rumah sakit? Tanya Darren lagi. Ya, dokter sedang menangani uncelmu. Jawab Gavin sembari menatap ke arah rumahan operasi. Apa kau tahu? Jika sepupu Uncel sudah meninggal beberapa bulan yang lalu. Kami menemukan peti jenazahnya di dalam sebuah ruangan rahasia di balik tembok markas Jalisco. Berarti pria itu menggunakan identitas L untuk menguasai kartel Jalisco. Kata Gavin menebak maksud perkataan putranya. Ya, kau benar Pak Tua. Aku akan mengirim informasi yang aku dapatkan dari website Dunia Gelapel, ujar Darren sebelum mengakhiri panggilannya. Tak beberapa lama Gavin menerima 3 pesan masuk dari putranya. Ting ting ting. Gavin membaca informasi itu dengan teliti hingga tanpa sengaja mata Gavin membaca satu informasi yang membuatnya terkejut. Gavin dengan cepat menghubungi istrinya dan menanyakan keberadaannya. Sayang, apa kamu di mansion? Tanya Gavin membuat Lina tersenyum tipis. Ya, kepala. Apa pekerjaan kalian sudah selesai? Tanya Lina dengan suara lembut hingga membuat hati Gavin tersentuh. Belum. Aku hanya ingin memastikan sesuatu saja. Ujar Gavin membuat Lina penasaran. Apa Linda ada di sana juga? Tanya Gavin membuat Lina mendengus dingin. Ada apa kamu mencari Linda?
Apa hubungan kalian masih belum usai? Ketus Lina membuat Gavin tertegun. Ia lupa kalau hubungan mereka masih canggung sampai hari ini. Sayang. Lirih Gavin dengan suara lembut membuat Lina terdiam. Bisakah kamu datang ke rumah sakit tanpa sepengetahuan siapapun? Aku ingin membicarakan sesuatu padamu. Ujar Gavin berbisik pelan membuat Lina bingung. Setahunya suaminya tidak berada di Italia. Lalu mengapa suaminya tiba-tiba memintanya datang ke rumah sakit? Di sisi lain, Justin juga sudah mendapatkan informasi yang mereka cari selama ini. Ia tidak menyangka jika seorang pria yang disegani oleh semua orang akan terlibat dalam kasus yang menimpa keluarganya. Keesokan harinya, Justin akhirnya tiba di Italia. Di samping itu Darren dan David juga terlihat melangkah masuk ke dalam mansion Arnold diikuti oleh beberapa orang anggota The Devil. Dengan wajah tenang Justin melangkah mendekat salah satu wanita yang berada di sana. Kau, apakah statusmu hanyalah anak angkat di keluargamu? Tanya Justin membuat wanita itu terkejut. Bab 125. Justin mencengkram dagu Josephine dengan kuat hingga membuat suasana di ruangan tamu kediaman Arnold terasa menegang. Jawab aku. Apa kau anak angkat kedua orang tuamu? Tanya Justin memastikan data yang diperolehnya. Dengan wajah datar Josephine menjawab pertanyaan Justin. Meskipun jauh di dalam lubuk hatinya, Josephine sebenarnya merasa kecewa mengetahui kenyataan itu. Apa kau tahu siapa ibu kandungmu? Tanya Justin menatap kedua mata Josephine dengan intens. Tidak. Lirih Josephine membuat Justin langsung melepaskan cengkeramannya. Ibu kandungmu adalah Luciana. Tegas Justin membuat yang lain terkejut. Josephine tentu saja terkejut mendengar perkataan Justin. Bagaimana mungkin pria itu mengetahui identitas aslinya? Ibumu menitipkanmu di panti asuhan beberapa puluh tahun silam setelah kematian ayah kandungmu. Karena ibumu mengalami baby blues setelah melahirkanmu, sehingga adiknya memasukkannya ke rumah sakit jiwa agar ibumu aman di sana. Dan kau juga memiliki seorang saudara laki-laki yang berusia tidak jauh darimu. Tambah Justin membuat semua yang ada di sana semakin penasaran. Karina juga tidak tahu harus berkata apa mengetahui kenyataan itu. Sahabatnya merupakan keturunan wanita iblis yang selama ini mengusik ketenangan keluarganya. Aku belum mengetahui kenyataan itu. Aku hanya tahu kalau aku adalah anak angkat dari kedua orang tuaku yang sekarang. Itu pun aku tahu beberapa hari yang lalu saat tanpa sengaja aku mendengar obrolan kedua orang tuaku. Mereka bilang kalau adik ibu kandungku meminta mereka mengembalikanku kepada ibu kandungku. Cicit Josephine dengan perasaan khawatir. Karina menatap Josephine dengan perasaan campur aduk. Satu sisi keluarganya menginginkan kematian Luciana. Satu sisi lagi Josephine adalah sahabat terbaiknya. Tak beberapa lama terdengar suara tembakan dari luar mansion Arnold. Beberapa anggota The Devil terlihat berlari menuju gerbang depan. Ada penyusup. Teriak salah satu anggota The Devil membuat David dan Darren langsung mengamankan ketiga keponakannya. Ocean dengan cepat memeluk istrinya. Sementara yang lainnya bergegas mengikuti langkah Timotius menuju sebuah ruangan baja yang cukup luas. Ruangan itu memang sengaja dibangun oleh Gavin. Sebab ruangan itu dibangun sebagai anti ledakan. Gavin merupakan seorang mafia. Sebab besar kemungkinan banyak musuh besarnya yang ingin menghancurkannya dan merenggut nyawa orang-orang yang Gavin sayangi.
Gavin masih di rumah sakit menunggu Faro siuman. Setidaknya kesalahpahaman Lina sudah diluruskan oleh Gavin beberapa saat lalu setelah Lina berkunjung ke rumah sakit kemarin malam. Lina ingin mengabari Linda mengenai kondisi suaminya. Namun Lina takut saudarinya akan merasa sedih. Hingga membuat Lina mau tidak mau harus menyembunyikan keadaan Faro untuk sementara waktu. Timotius meminta yang lain bersembunyi sementara waktu di ruangan itu. Sementara semua pria yang ada di sana memutuskan untuk memastikan keadaan di luar mansion. Laki-laki yang mimin maksud tidak termasuk Sean dan Oscar. Namun siapa yang tahu jika salah satu dari mereka bisa saja memiliki ide licik ikut dalam pertarungan sengit itu. Kami ingin ikut. Tegas Lina dan Clarence membuat semua orang yang ada di sana terkejut. Madre, Auntie. Lebih baik kalian di sini saja. Biarkan kami yang mengatasi masalah di luar. Ujar Darren. Kami tidak mau kalian kenapa-kenapa. Tambah Darren membuat mereka berdua terdiam. Ocean setuju dengan perkataan Darren Ma. Lebih baik kalian tinggal di sini bersama yang lain. Agar kami tidak mencemaskan keadaan kalian. Kata Ocean membuat keduanya akhirnya mengalah. Mereka tidak menyadari Oscar sudah pergi dari sana. Saat pintu ruangan yang terbuat dari baja itu tertutup, Karina baru sadar kalau putra bungsunya sudah tidak ada di sana. Apa kalian melihat Oscar? Tanya Karina dengan wajah panik. Tidak. Bukankah Oscar sudah masuk ke ruangan ini terlebih dahulu? Tanya Lina membuat wajah Karina berubah pucat. Meskipun penerangan di ruangan itu cukup minim, mereka masih bisa mengenali dengan jelas wajah masing-masing. Saat Karina mengamati semua orang yang ada di sana, Karina sama sekali tidak melihat keberadaan putra bungsunya di sana. Hanya beberapa puluh maid wanita dan keluarga besarnya yang ada di sana. Bagaimana ini? Kita tidak bisa membuka pintu itu dari luar. Hanya orang luar yang bisa membuka pintu itu. Ujar Karina membuat Clarence dan Lina ikutan panik. Sementara di sisi lain, Oscar terlihat mengendap-endap masuk ke dalam sebuah ruangan senjata kakeknya. Diam-diam Oscar sering menggunakan beberapa senjata yang disembunyikan oleh Gavin. Gavin tentu saja tidak mengetahuinya. Dor. Sekali tembakan dari pistol ini mampu melubangi kepalamu. Gumam Oscar tersenyum menyeringai. Siapapun akan takut saat melihat senyuman misterius di wajahnya. Oscar melumuri tubuhnya dengan cat hijau daun. Kemudian keluar dari ruangan itu dan mencari tempat persembunyian di luar mansion. Oscar cukup ahli dalam menyamar. Tentu saja Gavin yang mengajarinya bagaimana cara menyamar dengan lingkungan sekitar agar tidak mudah ditemukan. Bab 126. Giselle berteriak histeris saat melihat tubuhnya dipenuhi oleh luka cambukan. Bukan hanya itu. Ruangan yang ditempatinya juga sangat kotor hingga membuat Giselle jijik. Sialan. Aku tidak akan membiarkan kalian bahagia di atas penderitaanku. Aku harus keluar dari sini bagaimanapun caranya. Tegas Giselle. Sejam kemudian, seorang pria berpakaian hitam membuka ruangan itu. Ia kemudian melepaskan tali yang mengikat tubuh Giselle. Giselle menautkan dahinya saat melihat wajah pria itu. Giselle tentu saja pernah berpapasan dengan pria itu. Mengapa kau ada di sini? Bukankah kau tinggal di Indonesia? Tanya Giselle membuat pria itu terdiam. Aku datang membantumu untuk kabur. Segera pergi dari sini sebelum mereka menyadarinya. Tegas pria itu sebelum menghilang dari sana. Giselle menatap kepergian pria itu dengan perasaan campur aduk.
Ia tidak tahu apakah pria itu memihaknya atau sekedar mengharapkan balas budi darinya. Giselle cepat-cepat pergi dari sana. Ia melewati setiap lorong dengan hati-hati agar tidak diketahui oleh anggota The Devil. Giselle tidak peduli dengan bebatuan yang melukai telapak kakinya. Ia berharap bisa kabur dari rumah tua itu. Setelah berjam-jam keluar dari sana, tak beberapa lama Giselle melihat sebuah mobil melaju dengan kecepatan tinggi. Ia dengan cepat menyetop mobil itu. Berhenti. Giselle melambaikan tangannya agar pengemudi menghentikan mobilnya. Giselle tersenyum senang saat melihat mobil itu berhenti di depannya. Ia dengan cepat masuk ke dalam mobil dan duduk di kursi penumpang. "Pak, tolong secepatnya antar saya ke kantor Dubesri," ujar Giselle dengan bahasa Inggris yang lancar. "Maaf Nona. Kami tidak bisa mengantar Anda ke sana. Karena kami juga memiliki urusan penting," ujar pria itu sembari takut-takut menatap pria yang ada di sampingnya. Saat Giselle mengalihkan pandangannya ke arah samping, ia terkejut melihat wajah pria yang duduk di sampingnya. "Hei Herald," lirih Giselle berniat kembali membuka pintu mobil. Ia yakin kalau Herald merupakan bagian dari Karina dan Ocean. Herald dengan cepat mencengkram pergelangan tangan Giselle dan membekap mulutnya dengan sebuah sapu tangan yang sudah dilumuri obat bius. "Tuan," cicit supir Herald sembari menatap Herald takut-takut. "Kirim Giselle menjauh dari negara-negara yang memiliki keterkaitan dengan Black Mamba, The Devil dan kartel Jalisco," ujar Herald melonggarkan dasi yang melingkar di lehernya. "Tetapi Tuan, jangan membantah," tegas Herald membuat sang supir terdiam. Mobil yang mereka tumpangi kembali melaju menuju sebuah dermaga yang tidak jauh dari sana. Mereka akan mengirim Giselle ke daerah terpencil. Setibanya mereka di salah satu dermaga, Herald meminta salah satu pengawal wanita untuk mengawasi gerak-gerik Giselle untuk selanjutnya. Karena Giselle tidak akan pernah bisa lagi menggunakan identitasnya setelah hari ini. Herald meminta supir pribadinya membopong tubuh Giselle naik ke atas kapal. Setelah merasa semuanya beres, Herald meminta mereka pergi dari sana. "Jangan lupa jalankan rencana kita," tegas Herald dengan tatapan tajam ke arah beberapa anak buahnya yang akan mengawal Giselle agar tidak kabur. Kembali ke kediaman Arnold. Suara tembakan dan pertengkaran memenuhi seluruh wilayah kediaman Gavin. Banyak mayat yang sudah berjatuhan hingga membuat siapapun yang melihatnya akan langsung ketakutan dan ingin muntah. Namun, tidak dengan Oscar. Ia hanya menatap tumpukan mayat itu dengan wajah datar. Sementara Oscar mengamati satu persatu anggota dari musuh keluarganya. Tak beberapa lama, Oscar melihat beberapa orang wanita berpakaian hitam turun dari sebuah mobil hitam. Mereka terlihat membawa beberapa senjata di tubuh mereka. Oscar tersenyum menyeringai melihat kedatangan seorang wanita yang sangat familiar di ingatannya. "Wah, ternyata kau punya nyali juga datang menampakkan dirimu," gumam Oscar langsung mengalihkan pandangannya ke arah satu alat kecil yang ada di tangannya.